Terima kasih Ibu Hera. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Ya, senang sekali hari ini kita bisa berkumpul ke acara rutin bulanan yang diselenggarakan oleh Indonesian Bureau of Economic Research. Ya, dengan tajuk hari ini adalah Multi-Country SDGs Indicator Projections Involving Impacts of Economic Shocks, a protocol applied to the COVID-19 pandemic for ASEAN 5 countries. Ya, topik kali ini akan dibawakan oleh Bapak Ahmad Komarul Zaman, PhD. Ya, beliau adalah researcher dan pengajar dari Unpad, ya, dari FEB Unpad. Beliau juga adalah Deputy Director dari Center for Sustainable Development Goals Studies (SDG) Centers di Universitas Padjadjaran. Ya, latar belakang beliau, S1 beliau adalah di Fakultas Ekonomi Unpad, lalu melanjutkan di S2 di Wageningen University di Belanda, ya, mendapatkan Master of Management, lalu beliau juga mendapatkan PhD dari Radboud University, juga di Belanda. Ya. Selain itu, paper yang akan dibawakan oleh Pak Ahmad Komarul Zaman ini akan ditanggapi oleh Pak Turo Selrits Wongkaren, PhD. Beliau adalah Head of Institute of Advanced Studies in Economics and Business, IASEP di FEB UI. Ya, latar belakang beliau mendapatkan sarjana ekonomi dari Universitas Indonesia, lalu melanjutkan gelar masternya di Master of Art in Economics di University of Hawaii, Manoa, sekaligus PhD-nya juga dari sana ya Pak ya. Baik, mungkin untuk mempersingkat waktu, gitu ya, kita akan memberikan kesempatan kepada Bapak Ahmad Komarul Zaman untuk mempresentasikan riset beliau. Mangga silakan Pak Ahmad Komarul Zaman, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Ahmad Danu yang sudah memberikan saya kesempatan untuk mempresentasikan paper ini, ya. Dan juga kepada Pak Turo yang nanti akan menjadi pembahas, ya. Jadi saya izin share screen mungkin, ya. Sudah terlihat Pak? Ya, sudah Pak. Ya. Jadi paper ini tadi seperti bahas juga ya, ini judulnya panjang gitu ya. Ini paper ini tuh salah satu hasil kolaborasi SDG Center dengan ERIA. Waktu itu kami mencoba untuk mengukur dampak pandemi COVID-19 itu terhadap pencapaian SDGs di 5 negara ASEAN. Jadi sebetulnya laporannya sudah ada, sudah dipublikasikan dalam bentuk buku ya dengan ERIA. Kemudian ini juga menjadi pengalaman pertama bagi saya gitu ya untuk mempublikasikan paper terkait metode ya, ataupun protokol. Jadi biasanya kan yang dipublikasikan atau dipresentasikan itu kan paper terkait analisis ya. Jadi hasil analisisnya. Nah, ini kemarin itu sebetulnya ya kenapa sih judulnya panjang, karena tadinya kami ini mau mencoba mempublikasikan si datasetnya. Jadi ternyata ada jurnal yang saya juga ini baru tahu ya. Ada jurnal yang bisa menampung gitu ya, tanda kutip menampung, menerima publikasi dataset gitu, data. Nah, kita coba masukkan ke data in brief waktu itu, Mas. Ternyata ditolak gitu ya, karena si ceritanya lebih banyak terkait protokol. Jadi diarahkan ke metode X dan akhirnya jadinya ya seperti ini. Judulnya panjang karena ada beberapa aturan untuk penulisan judulnya gitu ya, harus ada ini termasuk ada kata-kata protokolnya gitu, dulunya ada kata data gitu ya. Nah, ini sehingga judulnya jadi agak panjang gitu ya si paper ini. Nah, jadi kembali lagi di sini si presentasi ini terkait mencoba gitu ya membuat protokol untuk mengukur dampak
pandemi gitu ya, terhadap pencapaian SDGs. Nah, biasanya gitu ya, mana bisa. Bentar. Jadi yang kita tahu mungkin si SDGs ini kan sesuatu yang ambisius gitu ya. Sebagai suatu transformasi yang cukup ambisius dari MDGs, banyak yang bilang bahwa SDGs ini terlalu ambisius, terlalu mahal, mission impossible gitu ya. Banyak lah yang meragukan gitu ya. Bahkan ini sebelum COVID gitu. Nah, sekarang dengan adanya COVID ini menjadi lebih menantang lagi gitu ya, menjadi sebuah tantangan yang berat gitu ya di dunia gitu ya. Nah, bahkan banyak yang menganggap bahwa si corona ini kan, si COVID ini mengobrak-abrik nih ya perekonomian ya, salah satunya. Bukan hanya perekonomian tapi juga dimensi-dimensi lain dari pembangunan. Nah, maka dari itu kami mencoba gitu ya mengukur gitu ya bagaimana sih dampak dari COVID ini terhadap pencapaian SDGs. Nah, sebelumnya gitu ya, kami kalau misalkan sebelumnya kami punya kajian gitu ya untuk memproyeksikan pencapaian SDGs gitu ya. Jadi kita punya kondisi saat ini gitu ya, kondisi saat ini. Kemudian ada target SDGs yang harus dicapai di tahun 2030 gitu ya. Nah, untuk kita ingin tahu sebetulnya, kita tuh finishnya di mana gitu dengan kondisi saat ini. Kita tuh kira-kira finishnya di mana? Apakah kita tepat sasaran gitu ya? Apakah kita bisa lebih cepat gitu ya mencapai target itu, ataukah kita jadi underachiever gitu ya di bawah target yang sudah ditetapkan gitu ya. Nah, ini yang biasa kami lakukan. Nah, untuk mengetahui capaian ini gitu ya, proyeksi capaian ini, yang kami lakukan biasanya kami kumpulkan data historis gitu ya. Kami kumpulkan data historis, kemudian kami proyeksikan ke tahun 2030 gitu ya. Jadi kita coba buat tren gitu ya, proyeksi berdasarkan tren historis ya, atau bahasa ininya business as usual ya. Kita buat tren business as usual. Sehingga di sini kita bisa tahu gitu ya, si hasil akhirnya itu kira-kira gitu kita finishnya di mana gitu ya. Seberapa jauh sih kita gapnya dengan target SDGs itu. Nah, dengan adanya COVID gitu ya, tentu analisis ini menjadi agak sulit untuk dilakukan gitu ya, karena ada disrupsi kan di situ ya. Kalau misalkan yang garis biru ini tadi ya, itu adalah tren jangka panjang sebelum ada COVID, itu kita bisa buat tren seperti itu. Tapi dengan adanya COVID, karena ada perubahan secara terstruktur gitu ya di situ, maka yang garis orange ini mungkin ada turun dulu, drop gitu ya. Nah, kita kan nggak bisa tuh hanya berdasarkan data historis, dan kebetulan waktu itu kan data historisnya kan data capaian ketika COVID itu kan masih baru, masih berjalan ya, si COVID-nya masih tahun berjalan waktu itu di tahun 2020, 2021 gitu ya, belum keluar data-data yang bisa menangkap dampak dari COVID itu sendiri. Nah, ini menjadi tantangan gitu, bagaimana kita mencoba memproyeksikan sampai ke tahun 2030 si capaian SDGs ini. Nah, ini setelah kami mencoba dari dua proyeksi ini, proyeksi tanpa adanya COVID dan dengan proyeksi dengan adanya COVID ini, harapannya nanti kita bisa mengukur gap-nya berapa sih gitu ya, gap capaiannya, kemudian juga lag capaiannya itu berapa tahun gitu untuk mencapai capaian di tahun 2030 sebelum tanpa ada COVID ini. Kemudian karena ada COVID ini butuh ada lag ya beberapa tahun gitu. Nah, ini kita bisa hitung gitu ya harapannya berapa sih lagnya. Nah, untuk melakukan ini kan belum ada ya, sampai waktu itu belum ada yang melakukan proyeksi per indikator gitu ya, per indikator. Ini kan indikatornya banyak ya dengan dimensinya yang macam-macam ya, bukan hanya dimensi ekonomi, ada lingkungan, ada sosial segala macam, yang mengukur memproyeksikan ke tahun 2030 seperti apa gitu capaian SDGs itu. Nah, yang banyak berseliweran itu kan adalah proyeksi GDP gitu ya, proyeksi GDP gitu, proyeksi pertumbuhan ekonomi, itu yang banyak berseliweran gitu ya. Yang paling cepat keluar tuh ini gitu ya, yang tersedia dikeluarkan oleh berbagai macam think tank termasuk dari World Bank, IMF dan segala macam think tank lainnya, itu adalah GDP. Nah, kita mencoba menggunakan
apa namanya, data yang menurut kami ini sangat berharga ini gitu ya, proyeksi pertumbuhan ekonomi ini digunakan untuk memproyeksikan indikator-indikator SDGs tadi gitu ya. Nah, jadi di sini sudah banyak gitu ya, gara-gara ada COVID ini ada perlambatan gitu ya untuk setiap negara gitu ya. Di sini ada Indonesia gitu, ada kebetulan di sini sudah kasusnya di 5 negara, jadi di sini ada kami ngambil 5 negara gitu ya. Dan untuk GDP ini kan sebetulnya tidak hanya di 5 negara ini ya, di hampir semua negara itu pasti ada gitu ya. Terkesan apa ya, cepet-cepetan gitu ya ngeluarin gitu, cepet-cepetan. Ketika ada shock sesuatu terjadi langsung di-update gitu ya asumsi pertumbuhan ekonomi ini langsung di-update gitu. Termasuk juga sekarang kan ketika ada COVID terus ada perang di Ukraina ya, Rusia menyerang Ukraina itu update lagi terus ada update gitu ya. Ini yang paling ini ya kuat gitu ya, paling robust lah kita bilang ya si proyeksinya itu adalah di pertumbuhan ekonomi. Nah, kita coba gunakan si pertumbuhan ekonomi ini untuk dihubungkan dengan indikator SDGs gitu ya. Jadi kita menghubungkan antara income per kapita ini dengan indikator SDGs. Jadi kalau misalkan di sini kami ada di atas itu ya, gambar atas, kami punya apa namanya, proyeksi jadi dari GDP per kapita kami konversi, jadi kita ambil pertumbuhannya, kita asumsikan bahwa pertumbuhan GDP itu sama dengan GNI per kapita, kita gunakan GNI per kapita ya untuk analisis berikutnya. Diasumsikan bahwa GNI per kapita itu akan sama pertumbuhannya dengan GDP. Gitu ya. Nah, di sini si GNI per kapita ini kita proyeksikan sampai ke 2030 di sini. Di sini saya sampai ke 2040 diproyeksi karena untuk kepentingan tadi ya mengukur lag tadi ya. Tapi tujuannya sebetulnya sampai ke 2030 ya di sini. Nah, dari sini kami lihat gitu ya, bagaimana sih keterkaitan antara income per kapita ini dengan indikator SDGs gitu. Jadi di sini kita membuat regresi ya, keterkaitan antara indikator SDGs dengan GNI per kapita ini. Sehingga kami bisa mendapatkan nilai elastisitas dari GNI per kapita untuk setiap indikator SDGs itu. Dan karena si GNI per kapitanya sudah ada angkanya ya sampai ke 2030 sini proyeksinya. Jadi kita bisa hitung kalau misalkan GNI per kapita negara ini tuh X gitu ya, sekian rupiah gitu ya, kalau misalnya di Indonesia sekian rupiah, berapa sih kira-kira capaian indikator SDGs di tahun tersebut gitu ya. Terus setiap tahunnya kita hitung gitu ya. Nah, sehingga nanti kita bisa dapat kira-kira di sini seperti ini contohnya maternal mortality rate gitu ya. Kalau tanpa ada COVID gitu ya, ini bisa yang garis biru gitu ya, turun ke sini gitu terus. Nah, ketika ada COVID ini melonjak dulu gitu ya, melonjak. Kemudian karena ada perlambatan ekonomi gitu ya, karena perlambatan ekonomi melonjak dulu si maternal mortality rate-nya. Kemudian seiring dengan perjalanan waktu gitu ya, si pertumbuhan ekonominya itu kembali ke jalur jangka panjangnya, dan begitu juga dengan si indikator SDGs kembali ke jalur jangka panjangnya gitu ya, menurun juga gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, untuk melakukan ini kami pertama-tama yang kami lakukan adalah mengumpulkan data ya. Jadi kami kumpulkan data, kami gunakan data SDGs yang terdapat di website-nya Unstad gitu ya. Jadi SDGs Unstad dataset. Kemudian tadi kan kami butuh proyeksi GDP tadi ya, proyeksi pertumbuhan ekonomi. Nah, proyeksi pertumbuhan ekonomi ada dua kan. Ada proyeksi pertumbuhan ekonomi yang dibuat sebelum ada COVID. Orang nggak tahu kan bakal ada COVID ya. Jadi kita bisa bilang itu without COVID gitu ya. Tanpa ada COVID diproyeksikan tuh. Jadi di sini kami pakai yang IMF gitu, Economic Outlook, itu sebelum ada COVID. Jadi kita proyeksi itu berarti kan tanpa ada COVID ya. Bisa kita bilang. Kemudian selama COVID gitu berlangsung, ini sebetulnya sebelumnya sempat menggunakan IMF juga, terus kemudian karena ada update yang baru, waktu itu di tahun 2021 ya, kami update lagi menggunakan economic projection dari World Bank Global gitu ya. Ini untuk yang setelah ada COVID gitu di tahun 2021. Jadi setelah ada COVID, World Bank membuat proyeksi gitu pertumbuhan ekonominya akan seperti ini untuk setiap negara. Nah, setelah itu kami juga perlu data GNI per kapita karena di sini kami menghubungkan si
indikator SDGs ini dengan GNI per kapita, tidak dengan GDP per kapita. Jadi kita kumpulkan GNI per kapita dan juga populasi, ya, ini juga untuk kepentingan menghitung GNI per kapita nantinya, dan juga proyeksi populasi sampai ke 2030. Ini juga sama ya untuk kepentingan perhitungan GNI per kapita tadi. Seperti itu. Kemudian data Unstat itu kan ada banyak ya, data Unstat itu ada banyak. Nah, kami coba untuk menyeleksi gitu ya si indikator ini, karena kami juga sadar bahwa tidak semua indikator itu punya hubungan yang kuat dengan GNI per kapita, ya, atau dengan pertumbuhan ekonomi gitu ya. Nah, di sini kami coba buat protokol gitu ya, metode agar si proses pemilihannya itu replicable gitu ya, transparan dan replicable. Jadi di sini kami mulai dengan pengumpulan data di Unstat. Pada waktu itu kami bisa mendapatkan 1992 indikator series dimension gitu ya, yang lengkapnya itu indikator series dimension. Jadi satu indikator, misalkan indikator 111 itu kemiskinan gitu ya, kemiskinan ekstrim, itu bisa ada beberapa series gitu ya, bisa beberapa pengukuran di Unstat itu. Kemudian beberapa series itu bisa punya beberapa disagregasi, misalkan untuk laki-laki, perempuan, desa, kota, apalagi ya macam-macam lah ya ininya, ya berdasarkan umur misalkan ya, dan lain sebagainya dimensinya. Jadi di sini ada 1992 indikator series dimension dari Unstat. Nah, di situ kami filter gitu ya, harus tersedia di ASEAN gitu untuk salah satu negara, minimal untuk salah satu negara itu tersedia, dan up to date. Up to date di sini kami ambil 5 tahun terakhir itu 2014 sampai 2019 waktu itu. Kalau misalkan nggak ada itu di drop, sehingga yang tersisa itu adalah 732 ya, 732 indikator series dimension. Ini yang akan lanjut ke proses berikutnya. Dari sini kami membuat regresi linier ya untuk semua sampel, regresi linier antara indikator SDGs dengan GNI per kapita tadi. Kemudian kami cek gitu ya, kami cek R-square-nya minimal 0,3 gitu, lebih besar dari 0,3. Kemudian secara teori itu konsisten ya si sign-nya ya, si arahnya gitu ya. Positif negatifnya gitu ya. Kalau itu secara teori konsisten kita keep gitu ya, dan juga R-square-nya lebih dari 0,3 kita keep juga, dan juga si GNI per kapita ini signifikan ya di 5% gitu. P-value-nya kurang dari 5%. Kalau ini lolos gitu ya, kalau ini lolos, maka kami lanjutkan ke step berikutnya, itu adalah running 3 model ya, nanti 3 model. Sebelum itu, untuk yang tidak lolos, di sini ada beberapa yang tidak lolos, ada banyak yang tidak lolos. Di sini di paper di World Bank itu menyatakan bahwa hubungan antara GNI dengan si indikator SDGs itu bisa jadi gitu ya, tidak kuat karena ada karena hubungannya tidak linier akibat ini ya, terutama di negara-negara maju gitu ya. Jadi di awal itu hubungan antara indikator SDGs dengan GNI per kapita itu tinggi untuk negara-negara pendapatan rendah, tapi ketika negara maju itu flat gitu ya, flat gitu, datar gitu ya hubungan. Jadi karena udah hampir tercapai kan. Jadi meskipun GNI per kapitanya naik gitu, ekonominya terus tumbuh, tapi ya si indikator SDGs tersebut capaiannya ya segitu-gitu aja, tidak banyak berubah karena udah saturated lah ya kalau kasarnya. Nah, jadi kita drop yang negara maju, negara-negara berpendapatan tinggi, kita ulangi lagi si regresinya. Kalau misalkan lolos, ini harusnya 0,3 juga, belum diupdate. Kalau misalkan lolos, itu akan masuk dikumpulkan di sini ya, P, dan di sini sebelah sini yang dari negara maju itu, yang setelah negara maju di drop itu ada key, itu kita dapat 269 indikator. Ya, dari 259 indikator itu kita run 3 regresi gitu ya, tiga regresi di sini, regresi linier, Tobit, dan fractional regression model untuk mendapatkan elastisitas tadi, gitu ya. Elastisitas GNI per kapita untuk masing-masing indikator SDGs. Nah, si elastisitas ini yang akan kami gunakan untuk melakukan proyeksi, gitu ya. Kalau GNI-nya naik sekian, jadi sekian, indikator SDGs ini kira-kira capaiannya berapa, gitu ya. Terus untuk setiap nilai
indikator nilai GNI per kapita. Jadi untuk setiap negara kami hitung nilai GNI per kapitanya. Setelah itu dikalkulasi menggunakan nilai elastisitas ini untuk mendapatkan nilai capaian indikator SDGs masing-masing indikator, masing-masing negara, dan masing-masing tahun. Jadi itu urutannya. Tadi dari 269 indikator itu apa saja gitu ya? Ada banyak ya. Ini sebarannya gitu ya. Jadi kami bisa mengcover apa namanya, tidak 17 tujuan tercover ini. Jadi ada beberapa yang tidak tercover, khususnya misalnya tujuan 10, 13, 14, 15. Jadi ada 4 tujuan yang tidak lolos seleksi gitu ya. Jadi di awal itu ada indikatornya tapi tidak lolos seleksi, terutama di yang terkait lingkungan ya. Jadi dari target juga hanya 43 target gitu ya. Ini sebaran untuk masing-masing tujuannya. Kebanyakan indikatornya itu ada di indikator kesehatan gitu ya. Indikator kesehatan. Terkait goals 3. Nah, kemudian untuk mendapatkan elastisitas tadi, kami dapatkan dari regresi. Regresinya regresi apa gitu ya? Kami dapatkan regresi jadi cross country regression analysis. Jadi kita ingin melihat hubungan antara GNI per kapita dengan indikator SDGs yang kita observasi dari seluruh negara gitu yang datanya ada gitu ya. Jadi kita untuk masing-masing indikator kita regres log income per kapita dengan indikator SDGs tadi ya, untuk semua negara gitu ya, yang datanya tersedia di Unstat tadi. Jadi kita run satu-satu dan kita tadi menggunakan tiga regresi, ada yang linear, ada yang lobit, dan juga yang fractional regression. Kami cari yang RMSE-nya paling kecil gitu ya, yang paling minimum. Itu yang diambil akhirnya nanti si elastisitas. Nah, itu protokolnya sih sudah selesai sampai situ gitu ya. Nah, cuman kan kalau hanya menjelaskan protokolnya agak garing gitu mungkin ya. Nah, dari situ kami coba aplikasikan gitu ya, di 5 negara tadi gitu ya. Kami hitung di sini untuk 5 negara ini. Jadi di sini kami lihat di sini apa namanya? Secara umum gitu ya, bahwa COVID-19 itu menginterupsi hampir semua indikator SDGs gitu ya. Di sini hampir 90% indikator SDGs itu ada pelambatan gitu ya, pelambatan. Dan Vietnam termasuk yang memiliki jumlah indikator SDGs yang paling banyak terinterupsi, hampir 60% gitu ya, si interupsi. Jadi di sini kalau kita lihat gap-nya lebih dari 0 gitu ya. Jadi gap-nya lebih dari 0 berarti kan apa namanya? Tidak sama dengan yang proyeksi tanpa COVID gitu. Jadi di sini Filipina itu gap-nya lebih dari 0 itu 91% gitu ya. Vietnam 61%, ini Vietnam yang paling sedikit, sorry. Filipina yang paling banyak gitu ya. Indonesia di sini 81%. Rata-ratanya 95%. Gitu. Nah, ini kalau ini kan jumlah indikatornya beda-beda ya Bapak Ibu ya. Yang di atas itu jumlah indikatornya beda-beda untuk setiap negara. Karena kan tadi minimal setidaknya ada di satu negara tersebut indikator tersebut. Nah, kalau misalkan kita keep yang sama gitu ya, indikator yang sama biar perbandingannya enak misalkan ya. Ini ada 94 indikator yang di 5 negara tersebut ada gitu ya. Nah, kalau kita lihat juga hasilnya tidak jauh berbeda dengan yang di atas itu ya. Filipina tetap yang paling banyak 88% indikatornya itu gap-nya lebih dari 0 gitu ya, dan paling sedikit itu adalah Vietnam pada waktu itu. Kemudian kalau misalnya kita lihat berdasarkan distribusi goals-nya gitu, goals mana sih yang paling terdampak? Di sini sama ya, hampir semua SDGs itu terdampak dengan rata-rata SDGs indikator itu terinterupsi 2,27% di bawah baseline-nya. Jadi kalau kita bandingkan dengan tanpa ada COVID, capaian dengan adanya COVID itu 2,27% lebih rendah gitu ya. Seperti itu. Termasuk juga di sini yang paling terdampak itu ya indikator-indikator tujuan terkait ekonomi gitu ya. Di sini di goals 8, goals 9 dan juga goals 17 dan goals 1 ya terkait kemiskinan gitu ya di sini. Kalau kita lihat. Kemudian ini legs-nya gitu ya, berapa tahun sih butuh kalau misalkan waktu yang dibutuhkan untuk kembali ke proyeksi tanpa adanya COVID gitu ya. Rata-rata itu lagi itu 1,57 tahun gitu ya. Seperti itu.
Nah, yang goal 1 ini butuh 1,7 tahun untuk Indonesia gitu ya. Kalau apa namanya, yang lainnya ada yang sampai 1,9 tahun, jadi hampir 2 tahun gitu ya untuk yang tujuan lainnya gitu secara rata-rata. Nah, kita juga sebetulnya bisa ya melihat sampai ke level indikator gitu ya, sampai ke level indikator gitu ya di sini. Tapi tidak ditampilkan karena terlalu banyak, tapi itu memungkinkan ya sampai ke level indikator. Contohnya misalkan di sini SDG 1, di sini ada banyak indikator, tidak hanya yang pengukuran SDGs pengukuran kemiskinan dari sisi moneter, tapi juga yang dimensi lainnya. Jadi di sini juga kita bisa cek misalkan untuk extreme poverty itu setback-nya itu 0 sampai 2 tahun gitu ya. Kemudian untuk yang dimensi ketenagakerjaan untuk yang miskin gitu ya, itu bisa lebih lama gitu ya si setback-nya gitu ya. Jadi kita juga bisa analisis sampai ke level indikator gitu ya, karena memang datanya tersedia. Nah, jadi ini udah mau selesai ya presentasi. Jadi ini sedikit kesimpulan akhir gitu ya. Jadi di sini kami mencoba, kami melihat bahwa si ekonomi ini seringkali kita menghadapi gitu ya, menghadapi adanya shock yang cukup besar ya di ekonomi kita gitu ya. Sehingga memerlukan adanya revisi gitu ya, forecast indikator pembangunan gitu ya. Termasuk juga indikator SDGs gitu di sini ya. Nah, banyak indikator pembangunan itu yang secara rutin gitu ya diproyeksikan gitu ya, termasuk tadi yang paling prominent itu adalah pertumbuhan ekonomi. Tapi untuk indikator SDGs ini termasuk yang jarang lah ya diproyeksikan, kan ini juga masih baru gitu, sesuatu yang baru. Indikator-indikator selain pertumbuhan ekonomi itu jarang ya diproyeksikan gitu ya. Nah, di sini kami mencoba untuk melakukan proyeksi ini gitu ya. Kenapa? Karena ini diperlukan gitu ya untuk baik itu untuk peneliti maupun untuk pengambil kebijakan ketika dia ingin tahu gitu dampak dari economic shock ini seperti apa. Di kasus di sini adalah pandemi COVID-19 gitu ya. Jadi ingin tahu nih dengan adanya COVID ini dampaknya seperti apa sih gitu ya. Besaran dampaknya seperti apa gitu ya. Ya, sehingga kita bisa gunakan ini untuk juga monitoring si indikator SDGs gitu ya. Nah, di sini kami menyusun protokol gitu ya untuk memproyeksikan indikator SDGs sampai ke tahun 2030 dengan mengconsider adanya dampak dari economic shock yang cukup besar. Kami gunakan data Unstat gitu ya, tadi data Unstat dan economic growth projection sebelum dan sesudah yang dibuat sebelum dan sesudah adanya shock. Meskipun di sini before and after si shock-nya itu si economic growth-nya, tapi kita bisa bilang bahwa ini with and without sebetulnya ya, somehow gitu ya, meskipun itu tidak murni gitu ya, tidak sepenuhnya benar gitu ya, karena si shock-nya itu kan si proyeksinya kan dibuat sebelum adanya COVID misalkan, ketika orang nggak tahu bakal ada COVID gitu ya, dan setelah ada COVID. Nah, dari sini, dari data-data yang ada itu, berdasarkan protokol yang kita susun itu, kita bisa menghitung ya elastisitas SDG indikator terhadap GNI per kapita, dan dari sini, dari elastisitas ini kita gabungkan dengan proyeksi GNI per kapita tadi, kita bisa menghitung proyeksi indikator SDGs gitu ya, sehingga kita bisa dapat dataset yang baru gitu ya, sampai ke tahun 2030 gitu ya di sini. Dan kita bisa juga digunakan untuk monitoring gitu ya sampai untuk SDGs ini. Nah, si protokol ini meskipun protokol ini dipakai untuk indikator SDGs dan juga di 5 negara ASEAN gitu ya. Kami yakin bahwa si protokol ini bisa digunakan untuk negara lain gitu ya, untuk indikator yang lain, dan juga tidak hanya untuk COVID-19 tapi juga untuk economic shock yang lain. Kalau misalkan nanti ternyata ada economic shock yang besar, mudah-mudahan tidak ada ya. Lagi minimal dalam jangka waktu yang dekat ya, udah capek juga di rumah terus. Bosan dengan jalan-jalan gitu ya. Nah, ini juga bisa dipakai ya si protokol ini untuk proyeksi untuk ada economic shock juga. Tapi tentu si protokol ini tidak lepas dari kekurangan ya. Yang pertama tadi kan kita mengasumsikan bahwa ini kontrafaktual
projection gitu ya, membandingkan with and without. Tapi tentu di situ juga tidak sepenuhnya bisa menangkap itu ya, karena terutama kalau misalkan si shock-nya itu cukup panjang misalkan ya. Kemudian yang berikutnya di sini tadi kan kita juga melihat bahwa tidak semua indikator SDGs ini bisa tercover menggunakan protokol ini gitu. Jadi tidak semua bisa dihitung gitu ya si proyeksinya, karena tidak lolos seleksi gitu ya, tidak lolos seleksi. Setidaknya tidak lolos dari 3 seleksi yang awal gitu ya. R-square-nya kurang dari 0,3 gitu ya. Kemudian juga tidak konsisten secara teoritis dan dia tidak signifikan ya, p-value-nya kurang dari lebih dari 0,5 si GNI per kapita itu. Nah, ini kebanyakan terkait dengan indikator-indikator di pilar lingkungan gitu ya. Jadi di sini hubungan antara si indikator SDGs ini dengan GNI per kapita itu bisa dibilang tidak terlalu kuat ya, lemah lah ya, bisa, sehingga kita juga tidak bisa memaksakan itu untuk melakukan proyeksi ya, dijadikan proyeksi ke depan. Nah, jadi untuk ke depannya mungkin ada baiknya kalau misalkan si think tank ini juga tidak hanya fokus di memproyeksikan GDP misalkannya, tapi juga mungkin memproyeksikan indikator-indikator yang lain misalkan ya, unemployment, apakah itu konsumsi misalkan ya, konsumsi, dan juga indikator-indikator lain yang mungkin punya korelasi yang lebih kuat dengan indikator SDGs seperti yang tadi ya, indikator-indikator di pilar lingkungan tadi. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kalau misalkan ingin lebih jelas, lebih detail lagi membaca papernya, bisa dibaca. Ini yang ini tuh ada di buku ini ya, di buku ERIA ini, yang analisisnya ya, analisis dampak COVID-nya ini yang judulnya pendek gitu ya. Judulnya pendek, ini yang paper awalnya gitu ya. Ini bisa dilihat di buku ERIA ini, Springer. Nah, untuk yang paper terkait protokol yang baru saya presentasikan itu, yang judulnya panjang ini baru belum resmi dipublikasikan ya, tapi udah bisa dibaca. Ini belum masuk ke, masih dalam proses editing dan lain sebagainya. Jadi belum di proofread oleh si Elsevier-nya. Jadi tapi sudah bisa diakses ya di online. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu ada yang berminat untuk membaca lebih lanjut, bisa dibaca di papernya. Atau kalau misalkan ada yang tertarik untuk diskusi lebih lanjut ataupun berkolaborasi lebih lanjut, kami juga terbuka untuk kesempatan-kesempatan seperti itu. Terima kasih. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ahmad Komaruzaman. Sangat menarik sekali tadi paparannya terkait dengan protokol untuk menghitung dampak SDG terhadap beberapa variabel, terutama di ekonomi. Tadi itu bukunya, editornya Pak Fukunari Kimura ya Pak? Oh iya. Itu dosen saya itu dulu waktu di Jepang. Oke, baik Bapak Ibu ya. Seperti biasa setiap ada presentasi dari presenter kita di webinar ini pasti ada tanggapan gitu ya. Nah, tadi saya sudah sampaikan saya sudah bacakan CV dari Pak Turo Ungkaren yang akan berperan sebagai penanggap hari ini ya. Mangga Pak Turo. Baik, terima kasih. Waktu dan tempat kami persilakan. Sudah terlihat ya? Sudah Pak. Oke, saya besarkan dulu ya. Oke, pertama terima kasih atas undangannya dan juga terima kasih pada Kang Ahmad yang sudah memberikan presentasinya. Saya menikmati sekali waktu baca papernya ya, papernya yang edisi pertama maupun edisi terakhir yang baru tadi siang disampaikan ke saya. Jadi ini paper method, gitu ya.
Dan seperti biasa orang berpikir kalau paper method pasti kering gitu ya. Makanya saya nggak heran sama sekali kalau yang datang hari ini nggak begitu banyak gitu dibanding kalau papernya tentang kemiskinan atau papernya tentang apa gitu ya yang membuat Analisis orang. ya. Tapi kalau method kan oke, ya important tapi Terima. tapi kalau untuk saya ini menarik gitu ya karena nanti saya akan sampaikan kenapa ini menarik. Jadi saya akan ini mengulang sedikit aja. Ini adalah outline yang diberikan di papernya. Gitu ya. Jadi mungkin agak sedikit berbeda dari yang Kang Ahmad tadi sampaikan karena yang tadi disampaikan itu kan lebih ke arah memang udah dalam bentuk presentasi. Gitu ya. Jadi kalau kita lihat papernya itu ada nomornya, malah ada data collection nomor 1, data cleaning dan filtering nomor 2, estimating income elasticity nomor 3, projecting the indicators, dan terakhir itu calculating the projection gap and lag. Nah, saya akan memberikan komentar satu persatu karena ini method, jadi kan yang dikasih komentar ya, dan ini metode nggak cuma metode tapi juga protokol ya, jadi saya akan memberikan komentar dan mungkin juga pertanyaan ya karena ada beberapa hal yang saya nggak terlalu paham. Pertama, karena latar belakang saya itu orang kependudukan gitu ya, jadi begitu ada orang yang pakai data penduduk saya harus langsung terbetik gitu ya, ini pakai data apa. Saya lihat ngambilnya dari EconMap. Saya sudah cek, EconMap itu ngambilnya dari World Population Prospect. Jadi UN Desa itu selalu mengeluarkan setiap 2-3 tahun. Yang terakhir adalah revisi 2019. Nah, masalahnya UN World Population Prospect ini yang membuat itu orang-orang UN. Walaupun memang benar mereka pakai data-data sensus penduduk atau segala macam yang di belakang yang diterbitkan oleh orang-orang dari masing-masing negara, National Office, NSO ya, National Statistics Office masing-masing kayak kita BPS, tetapi untuk proyeksi dan lain-lain itu mereka membuat sesuatu dengan model yang berbeda dan belum tentu hasilnya kemudian akurat. Ini sedikit cuman picking nitty-gritty aja ya, karena hasilnya mungkin nggak begitu banyak bedanya, tetapi saya hanya ingin highlight bahwa secara konsisten dari tahun lama gitu ya sampai sekarang itu hasil UN selalu lebih besar daripada angka kita. Khususnya ini udah saya bandingkan dengan data sensus ya. Berarti kan udah nggak ada yang lebih dalam tanda kutip lebih akurat dari itu karena itu sensus, bukan survei, bukan projection. Nah, kenapa ini penting? Karena itu kan nanti model ini, protokol ini untuk membuat proyeksinya itu rely on per capita income ya. Jadi kalau population-nya itu berbeda, misalnya populasinya berbeda, ini untuk di tahun 2030, ini untuk Indonesia aja ya, bedanya itu hampir 5 juta, sekitar 5 juta. Walaupun itu angkanya secara persentase nggak banyak, tetapi itu lumayan, dan makin jauh dari tahun kita proyeksi akan makin besar bedanya. Jadi itu catatan saya untuk data collection nomor 1. Yang kedua, ini kan tadi seperti yang diperlihatkan di bagian alur tadi, data cleaning dan filtering. Ini saya mau nanya dulu nih Mas, bedanya ini sama yang kemudian untuk membuat elastisitas apa ya? Ini tuh salah satu langkah untuk memastikan agar nanti si elastisitasnya itu memang baik gitu. Kan oke. Jadi ini cuma untuk ngetes aja ya, hanya untuk melihat filtering. Tapi sebenarnya ini nggak menghasilkan seperti pertanyaan saya itu, tidak ada. Ini bukan menghasilkan indikator head gitu kan? Yang menghasilkan indikator head kan yang elastisitas ya? Iya betul. Ya, oke. Begitu ini. Jadi ini
Kalau gitu saya hanya ingin mengulang aja, jadi menggunakan linear regression or sample dengan 3 kriteria itu ya. Jadi mungkin saya menambahkan Pak. Ya. Jadi kan kita sadar gitu ya bahwa hubungan antara GNI per kapita dengan si indikator SDGs itu mungkin tidak linier gitu ya. Tidak linier. Sehingga makanya ketika menghitung elastisitas kita menggunakan tiga model ya. Ada yang linear dan yang non linear. Tapi itu nanti kan? Itu nanti. Tapi ketika nanti. melakukan filtering, awalnya kami melakukan filtering itu tiga-tiganya dari awal. Tapi yang sulit itu adalah menentukan, kan tidak semua punya R square, jadi nggak bisa diperbandingkan gitu ya. Itu tuh. Jadi ketika di awal itu agak berat gitu untuk filteringnya. Setelah itu akhirnya di awal kami drop yang tadi yang melakukan linear seperti yang papernya dari World Bank, salah satu paper dari World Bank, dan juga untuk menghilang menguji juga non-linearitas itu yang negara maju yang di drop gitu. Itu salah satu cara untuk memitigasi gitu. Iya, itu kan makanya saya terus ini kalau nggak memenuhi kriteria, misalnya kalau ada non-linearity kan ya, hubungan antara indikator dengan GNI-nya dengan per capita income-nya, maka itu di drop. Kemudian yang khususnya yang extreme side, misalnya yang those with high income, kemudian repeat regression until meet kriteria. Jadi ini pertanyaan itu udah dijawab tadi. Yang ketiga itu calculating elasticity. Nah, regress all countries in the sample, entah itu pakai OLS, TOBIT, atau fractional response model gitu, dan kemudian dapat elasticity. Nah, komentar saya di sini itu adalah itu ketiganya, kecuali saya salah ya, itu tidak terlihat adanya special treatment untuk country atau region gitu. Karena kan ini pakai semua sampel kan ya, artinya kalau misalnya kita punya 140 negara, itu hasil regresinya juga 140 negara. Itu benar apa enggak, Mas? Enggak, Mas. Jadi untuk satu indikator SDGs itu akan ada bentar. Jadi kita bikin regresi ya. Itu untuk mendapatkan elastisitas itu kita regresinya cross section. Jadi semua negara yang ada kita regresi sekali gitu ya. Seperti itu. Sehingga nanti dapat itu yang maksud saya, tapi sampelnya kan all countries kan? Betul, all countries. Itu yang saya maksud. Jadi pada waktu kita dapat elastisitas, itu elastisitasnya itu nggak ada yang spesifik untuk country atau region. Oh gitu. Ya, enggak ya. Enggak ada. Itu yang mungkin komentar saya yang saya pikir penting juga untuk ini ya. Artinya kita treat country semua itu hanya di dalam garis GNI per kapita gitu, income per kapita. Padahal mungkin kalau misalnya entah itu ada semacam, saya nggak tahu apakah memang ini bisa atau bisa perlu dilakukan atau enggak, misalnya semacam dummy atau metode-metode yang memang memungkinkan untuk membuat ada semacam specific treatment untuk country dan region, sehingga pada waktu kita membuat itu akan bisa take into account perbedaan itu. Nah, kemudian projection kan ini driven by income per kapita, dan kita punya 2 baseline dan COVID ya. Kemudian using elasticity to calculate each indicator. Nah, masalahnya mungkin di sini adalah per kapita income-nya itu kan datangnya dari memang database yang sudah ada, itu exogenous gitu. Karena waktunya itu 8 tahun, ada beberapa indikator mungkin jadi endogenous. Ini saya cuma highlight ininya aja ya, secara technical aja. Saya nggak bilang bahwa ya kita perlu buat model yang lain, karena nanti saya sampaikan kenapa. Kemudian calculating the gap and the lag, the gap between the two scenarios, with and without COVID, dan the lag, how many years of the baseline to be reached. Jadi kalau tadinya baseline-nya katakanlah angka tertentu
itu bisa tercapai, tapi kemudian gara-gara ada COVID, itu jadinya malah nggak tercapai. Mungkin kita perlu additional, katakanlah 4 tahun atau 5 tahun. Nah, tapi saya nggak terlalu yakin apakah ini bisa kita gunakan metode yang sama dengan shock yang lain, gitu ya. Especially kalau misalnya sebenarnya bisa aja selama JNI-nya itu exogenous, karena berarti kita rely on calculation of JNI exogenous, either somebody else do it for us or we do it outside of this model, sehingga kita bisa buat seperti yang gap dan lag itu. Nah, saya akan masuk ke strength, ya. Saya pikir ini sangat menarik karena yang pertama dia simple. Dia nggak pakai model yang macam-macam, walaupun saya nggak bilang ini simple berarti simplification, itu beda. Tapi dia modelnya aja cuma 3 itu kan ya, maksudnya kalau secara statistik kan pakai OLS, pakai Tobit dan pakai apa namanya? Fractional regression. Ya, sorry, kok saya lupa tadi. Ya, pakai 3 itu. Nah, itu saya pikir bagus, jadi mudah untuk dilakukan. Kemudian yang jelas dia memprovide some SDG indicators, karena kita tahu untuk countries yang berkembang, untuk Indonesia aja, itu Bu Winnie ya, Bu Winnie di Bappenas itu stres luar biasa karena banyak sel yang kosong gitu ya. Ini jadi angka kita tuh yang mana? Yang ini. Jadi upaya ini bisa memprovide at least some indicators, mungkin dengan beberapa tweak gitu ya. Kemudian juga efficient in calculation, estimating many indicator series dimension at the same time, khususnya kalau kita mau mengestimasi nggak cuma satu country, nggak cuma satu indikator aja. Kalau kita mau mengkalkulasi banyak country, kan itu kita tinggal basically dalam tanda kutip plug in ya, gitu ya. Jadi kita bisa langsung dapat indikatornya apa segala macam. Saya pikir itu strength-nya. Juga useful untuk international comparison pastinya. Karena kalau angkanya ada, jadi ini memungkinkan beberapa yang nggak ada angkanya, karena to a degree kita bisa membuat semacam imputation di sana. Kemudian juga useful to see the impact of COVID-19 to SDG achievement. Ini khususnya yang filling the gap and the lag itu ya, khususnya the lag itu ya. Karena jadi kita tahu gara-gara SDG indikator ini atau apa target ini yang tadinya akan dicapai 2030 jadinya nggak mungkin baru akan tercapai 2034 gitu, atau mungkin 2032 gitu. Jadi itu kan to a degree we can see the impact of COVID-19 dalam hal itu. Nah, ini some remarks saja. While useful for comparison, each country might rely on their own data for policy purpose. Gitu ya. Kayak orang Indonesia gitu ya, jangan jauh-jauh penggunaan formal dan informal aja gitu ya. Itu kan kita tahu di dalam penghitungan SDG-nya kita pakai our own, the old way to calculate informal employment. Jadi ini semacam caveat bahwa memang angka yang di masing-masing negara itu belum tentu sama dengan yang di sini gitu. Kemudian yang pertanyaan kedua, remarknya kedua, karena ini hanya based on JNI per kapita JNI, kalau kita somehow pakai PPP atau segala macam mendapatkan semacam indicator of income untuk provinsi level, berarti kan harusnya kita bisa menggunakan ini untuk provinsi, gitu ya, provinsi level. Dan terakhir, ini saya cuma nanya aja, ini beneran nanya, makanya itu remark bukan di. Kalau yang kan dikatakan tadi nggak semua bisa. Apakah kita bisa menggunakan ini untuk yang tadi saya katakan sebagai imputation? Gitu. Karena kalau kita sudah dapat data sebanyak itu, mungkin nggak cuma JNI, tetapi others gitu, kita mungkin bisa mengimpute beberapa indikator yang nggak ada dengan melihat kalau dengan
Saya ngerti itu belum nggak akan 100% ya, karena banyak yang nggak selalu berhubungan dengan JNA. Tapi apakah mungkin some tweak itu bisa memungkinkan itu untuk dapat yang nggak memenuhi kriteria? Itu aja dari saya. Terima kasih. Sekali lagi, saya senang baca papernya. Saya kembalikan kepada Mas Danu. Ya, terima kasih banyak Pak Turo. Ya, sangat banyak sekali tadi ya kajian dan inputan yang diberikan oleh Pak Turo terhadap paper yang disampaikan oleh Pak Ahmad Komaruzaman. Mungkin sebelum nanti Pak Ahmad menanggapi gitu ya apa yang tadi disampaikan oleh Pak Turo, mungkin ada pertanyaan atau masukan lain dari audiens ya, jadi mungkin bisa sekalian gitu ya Pak. Boleh ditanggapi. Bagaimana Bapak Ibu? Apakah ada pertanyaan? Bisa langsung menggunakan fitur raise hand yang ada di Zoom atau mengetikkan pertanyaannya di dalam chat box ini. Silakan. Orangnya sedikit, kita bisa langsung diskusi terbuka gitu kan. Iya, betul. Ini langsung diskusikan saja ya. Orangnya sih. Oh, baik. Sambil menunggu pertanyaan dari audiens gitu ya. Mungkin saya ada sedikit pertanyaan juga gitu ya buat Pak Ahmad Komaruzaman ini, karena tadi benar Pak, paper ini cukup menarik ya Pak ya, dan yang seperti tadi Bapak bilang bahwa biasanya kan itunya dalam bentuk kajian analisis gitu ya, tapi sekarang ini yang bisa dipublikasikan, yang Bapak coba untuk publikasikan adalah metodologi gitu ya, protokolnya ya Pak ya. Kalau boleh tahu itu jurnalnya apa tadi Pak? Saya tadi nggak catat. Siapa tahu nanti saya ada kesempatan juga gitu kan. Publikasi metodologi gitu kan. Metode X. Metode X ya Pak ya. Dari Elsevier itu ya Pak ya. Elsevier. Oke. Kalau untuk data itu ada data in brief. Mungkin yang lain juga ada ya, cuman yang saya tahu baru itu. Data in brief. Data in brief untuk publikasikan datanya. Jadi satu paper tuh sebetulnya bisa jadi 3 ya. Analisisnya 1, metodenya 1, datanya 1. Ya, itu kan bisa boosting itu kita kan, output publikasi kita. Kalau lumayan ini informasi yang sangat berharga buat saya pribadi. Kalau di kedokteran, di psikologi, saya ingat dulu waktu S3 itu teman saya mempublikasikan itu, protokolnya dipublikasikan, terus piloting gitu ya, mau ngambil data, piloting dulu. Piloting itu jadi paper juga. Saya juga bingung, kok bisa ya? Banyak mereka. Iya, cuma kalau di ekonomi kan nggak ini ya, nggak umum ya sebetulnya. Iya, makanya mereka bisa cepat juga kan. Bisa langsung itu. Harusnya kita bisa begitu juga Bu Hera, kita bikin jurnal sendiri yang mempublikasi protokol, protokol metodologi gitu kan ya, methods ya. Gitu. Kalau Pak Ahmad, ini cuma mau nanya ini aja, mungkin saya belum baca papernya secara detail. Cuma ini kan diproyeksikan basisnya itu kan mulai tahun 2019 untuk untuk memproyeksikan datanya ya. Karena kemudian ada 2 skenario seperti itu. Nah, apakah saya nggak tahu apakah yang kan tadi dikatakan bahwa ketika masuk ke dalam yang negara yang maju itu ya mulai melambat, ya tidak sesuai sehingga kemudian tidak dipakai, dan yang dimasukkan adalah yang dari negara yang sedang berkembang. Nah, dari hasilnya seperti itu apakah kira-kira sudah disesuaikan nggak dibandingkan dengan apa yang terjadi? Karena kan di sini sudah dilihat ya bahwa misalnya dia akan mulai bertemu itu ketika ada yang 1 tahun, ada yang 1,99, ada yang lainnya gitu. Nah, apakah pada waktu diproyeksikan itu sampai sekarang sudah terlihat nggak? Apakah ini memang mendekati proyeksi yang dilakukan? Ya, oke, terima kasih. Ini saya jawab dulu mungkin ya Mas. Mangga silakan Pak, langsung. Sekalian dengan yang tadi Iya. Pak Turo tadi.
Jadi sebelumnya terima kasih kepada Pak Turu yang sudah menyempatkan waktunya ya untuk membaca paper saya dan juga mengkritisi di sini. Ini masukan dan juga pengetahuan yang baru juga buat saya ya. Ada beberapa hal di sini yang baru. Tadi termasuk yang paling pertama dikritisi di sini terkait penggunaan data icon map gitu ya. Jadi ini saya baru tahu juga nih bahwa si penggunaan data icon map ini ada selisih gitu ya dengan data BPS ya, yang proyeksi yang dibuat oleh BPS. Dan juga betul tadi kalau misalkan ternyata si proyeksinya itu selalu lebih besar, nanti ya pasti si GDP per kapitanya juga bakal jadi mengecil ya, cenderung mengecil. Nah, di sini memang waktu itu kami nggak ini ya, tidak terpikir untuk melihat hal seperti itu. Yang kami pikirkan waktu itu, kami butuh proyeksi penduduk untuk semua negara itu gitu ya, untuk semua negara, dan yang kami inginkan itu sumbernya dari satu pihak gitu ya, sehingga konsisten gitu ya harapannya. Jadi itu lebih kepada kepentingan multi country analysis tadi gitu. Tapi kalau misalkan ternyata ini digunakan hanya untuk kan sebetulnya penduduk ini perlunya untuk proyeksi ya, proyeksi. Jadi kalau misalkan ini hanya digunakan untuk satu negara, ya si proyeksi penduduknya bisa lebih baik menggunakan yang data lokal gitu ya, yang in-house gitu ya, sehingga bisa lebih presisi gitu. Jadi seperti itu. Tapi kalau misalkan karena ini ada 5 negara yang proyeksi, ya kebutuhannya seperti tadi ya. Tapi tentu ya ini menjadi catatan buat kami juga bahwa ini perbedaan ini, meskipun perbedaannya konsisten untuk semua negara gitu ya, maksudnya konsisten tuh ya semuanya akan lebih besar mungkin ya, saya pikir akan konsisten karena modelnya sama. Tapi ya tadi perbedaannya kan makin lama makin membengkak ya, makin membesar gitu, errornya membesar gitu ya. Dan ini juga bisa jadi mempengaruhi si hasil regresi tadi ya, bisa jadi. Kemudian untuk yang data cleaning tadi udah ya. Kemudian untuk yang penghitungan elastisitas. Jadi perhitungan elastisitas ini yang pertama kan kita membuat satu regresi ya untuk satu ini. Kita bicara misalkan satu indikator. Kita kumpulkan data misalkan kemiskinan untuk menghitung elastisitas kemiskinan gitu ya. Nah, si data kemiskinan semua negara di dunia ini yang ada ya, kita pakai yang data terakhir terbaru gitu, tapi kan nggak semuanya baru ya. Sebisa mungkin 2019, tapi kalau misalkan nggak ada ya kita pakai yang 5 tahun terakhir gitu. Sampai 2014 kita mundur ya. Tapi biasanya kebanyakan sih data terbaru gitu 2019. Kita plot gitu ya si hubungan antara kemiskinan dengan GNI per kapita tadi. Nah, di situ kita pakai 3 regresi tadi, kemudian diambil elastisitas. Jadi elastisitas itu ya dipakai untuk semua nilai GNI per kapita. Artinya apa ya? Untuk semua nilai GNI per kapita dari semua negara itu gitu ya, dipakai. Memang ini juga menjadi masukan juga bagi kami di sini untuk melihat agar lebih presisi, mungkinnya tadi agar lebih baik, bisa jadi ini lebih baik nanti hasil. Jadi ini juga terkait dengan tadi kan ada banyak yang di drop ya, yang gagal seleksi. Nah, bisa jadi dengan memasukkan dummy ini bisa jadi lebih presisi lagi. Ini memang sempat terpikir waktu itu awal saya ketika diskusi dengan Pak Arief, Pak ini perlu nggak pakai dummy ini? Nggak perlu katanya, karena itu kan bakal jadi rumit kan, untuk setiap indikator harus beda-beda treatmentnya kan. Nah, itu bisa jadi rumit dan si protokolnya jadi beda-beda, dan itu jadi replicability-nya jadi subjektivitasnya tinggi lah ya, maksudnya di situ. Tapi kalau misalkan ini untuk misalkan tadi ya untuk satu negara, jadi kan itu lebih doable ya dilakukan. Kita bisa lebih enak. Tapi kalau untuk banyak negara ini mungkin repot. Jadi repot gitu Tapi ya. kalau untuk satu negara atau wilayah itu memungkinkan gitu loh. Ya, betul. Sepakat. Tapi saya sepakat ya dengan concern dari Pak Turo tadi ya, saya sepakat. Kemudian ini yang exogenous endogenous ini sebetulnya jujur saya agak kurang paham ya dengan pertanyaan ini. Karena kan GNI per kapitanya di situ kan datangnya dari sumber lain ya. Kan
apakah kita mengestimasi GNI per kapita? Enggak kan? Kita estimasi. Oh, kita estimasi. Oke. Kita proyeksi. Oke, jadi proyeksi juga, bukan jadi datang kan dari yang world itu. Oh, itu yang satu lagi, yang dampak itu. Jadi begini, kan GNI per kapita itu nggak ada kan sampai 2030 kan sampai sekarang juga Oke. nggak ada. Nah, yang ada itu yang maksudnya yang biasa di apa namanya di estimasi itu kan pertumbuhan ekonomi ya, GDP ya, pertumbuhan GDP. Nah, jadi yang ada itu kan pertumbuhan GDP-nya. Nah, si pertumbuhan GDP ini kita ambil gitu, dan kita asumsikan bahwa GNI juga tumbuhnya sama gitu. Nah, dalam jangka pendek mungkin memang akan berbeda, tapi dalam jangka panjang kami berasumsi bahwa itu tuh bisa convergen gitu antara GDP dengan GNI itu pertumbuhannya bisa mengecil lah ya si perbedaannya. Sehingga kita ambil si proyeksi pertumbuhan GDP itu, kita proyeksikan si GDP si GNI yang kita punya kan GNI 2019. Nah, sampai ke 2030 kita proyeksikan menggunakan pertumbuhan GDP tadi. Seperti itu. Jadi dia tumbuh sama dengan GDP si GNI-nya itu. Oke. Nah, mungkin mungkin yang saya bingung karena tadi kan dikatakan mengambil data dari tempat lain ya. Itu yang projection atau gimana ya? Maksud saya yang ada dampak COVID-nya. Oh ya, itu ada dua gitu ya. Si proyeksi si pertumbuhan ekonomi itu proyeksinya ada dua. Jadi sebelum COVID kan si lembaga think tank tadi kan udah bikin proyeksi ya. Oh, tahun 2024 tuh Indonesia pertumbuhan ekonominya sekian gitu ya. Tiap tahunnya itu ya sampai ke 2000, ada yang sampai 2024 itu nggak sampai 2030, cuman dari akhir proyeksi itu sampai ke 2030 kita asumsikan sama nilainya di ininya angkanya. Jadi dalam jangka panjang akan inilah ya convergence. Nah, karena ingin menghitung yang COVID gitu ya, kita yang dampak COVID itu kita ingin membandingkan ya dengan adanya COVID pertumbuhannya seperti apa, tanpa ada COVID seperti apa. Nah, kita ngambil lagi proyeksi pertumbuhan ekonomi yang dibuat setelah ada COVID. Jadi ketika COVID berlangsung nih 2021 tuh udah ada ininya. Jadi kita ambil pertama tahun 2020, tapi karena 2020 ada update di 2021, kita ambil lagi karena kita merasa bahwa sudah lebih baik kan si perhitungannya. Kalau yang 2020 cenderung terburu-buru kan ya. Jadi yang diambil dari tempat lain itu adalah growth-nya ya. Pertumbuhannya ya betul. Ya, jadi growth-nya diambil dari tempat lain, tetapi level dari GNI-nya untuk masing-masing negara itu yang di 2019 itu real. Itu. Ya. Berarti pertanyaan akan sama tuh karena growth-nya itu kan bisa jadi exogen. Dalam hal ini kan exogenous kan growth-nya. Tetapi dia tetap bisa dipengaruhi oleh hal-hal yang kita proyeksikan ini. Betul. Ya betul sepakat. Ya, jadi saling mempengaruhi sebetulnya ya. Jadi si indikator ini juga sebetulnya akan mempengaruhi pertumbuhan gitu. Cuman yang kita ambil kan di sini proyeksinya yang diambil. Jadi harapannya ya si ketika orang membuat proyeksi kan sudah memperhitungkan segala macam hal ya di situ ya. Idenya. Memang tentu itu ada kekurangan ya, sepakat pasti ada kekurangan. Cuman itu sampai saat ini sih yang kami pikir itu yang bisa kami lakukan gitu ya. Seperti itu. Tapi nggak apa-apa sih kalau saya pikir nggak ada masalah, nggak ada masalah sama sekali. Cuman mungkin ini aja perlu sedikit mengenai metodenya mereka berarti kan ya, gitu loh. Ya betul. Dan ini juga sebetulnya ada flow-nya juga kan. Saya menggunakan ngambil proyeksinya dari dua lembaga yang berbeda gitu. Iya, satu IMF, satu World Bank kan. Awalnya kita pakai dua-duanya sama IMF, cuman yang IMF waktu itu belum diupdate lagi. Yang udah diupdate yang World Bank, jadi kita ganti World Bank. Makanya di papernya sebetulnya ada ini sih ada kalimat disclaimer sebetulnya di situ karena perbedaan itu ya. Kita juga paham ya pas waktu udah submit kita baru loh ini kok beda ya. Ini pasti ada perbedaan metodologi, asumsi segala macam kan. Jadi perbedaan yang terjadi itu bukan gara-gara COVID aja, tapi gara-gara perbedaan metodologinya mereka. Yang dibuat, gitu. Ya betul, itu juga ada di papernya di cuman sekalimat atau dua kalimat ya disampaikan. Nah untuk berikutnya mungkinnya untuk yang shock yang lain, ya ini
kalau perkiraan kami sih mungkin bisa gitu ya, ketika si ini terkait dengan shocknya itu terkait dengan apa namanya, ekonomi gitu ya, ekonomi secara umum gitu ya. Karena kan yang kita ambil di sini GDP ya, pertumbuhan GDP. Jadi kan itu sangat terkait dengan ekonomi gitu ya. Dan kita juga menganggap bahwa si indikator SDGs yang ini juga sangat terkait dengan ekonomi gitu ya. Makanya tadi melakukan seleksi tadi ya, kita mencari yang memang keterkaitan antara si indikator SDGs dengan ekonomi itu cukup tinggi gitu ya. Jadi kalau misalkan ada krisis lain, sepanjang si krisis itu berdampak terhadap ekonomi, menurut kami sih itu mungkin bisa dilakukan ya. Tapi tentu pasti banyak ada ini ya, harus ada footnote gitu ya, ada catatan ya di situ. Kemudian terima kasih tadi sudah menyampaikan terkait strength dari paper ini. Kemudian yang remarks terakhir di sini ya, sepakat ya, ini kita udah bikin perhitungan gitu ya di 5 negara, tapi ya tetap aja negara-negara itu bikin perhitungan sendiri-sendiri gitu ya. Banyak gitu. Tapi ini mungkin apa namanya? Penting gitu ya kalau misalnya bisa dipakai kalau misalkan kita ingin melakukan perbandingan gitu ya antar negara gitu ya, perbandingan antar negara sehingga metodenya kan sama gitu ya. Jadi perbandingannya lebih baik gitu ya. Tapi sepakat juga nih dengan data-data yang di Unsat itu judulnya sama gitu ya. Judulnya sama, Unsat itu sudah buat metadata untuk perhitungan indikator SDGs, tapi tetap aja di setiap negara itu bisa ada perbedaan itu perhitungannya. Jadi ini juga apa namanya, ini harusnya dicatat juga ya di salah satu limitasi ya. Itu juga yang jadi membuat perbedaan ya. Di paper yang sebelumnya kami juga melihat itu ada yang kayak internet misalkan. Oh, internet ini ada satu negara gitu, kok udah gede banget itu internetnya di sini. Kok kayaknya nggak mungkin gitu ya di negara tersebut setinggi itu internetnya. Pas kita baca lagi, itu cari-cari, saya coba cari-cari waktu itu Pak Arif yang nanya gitu, kan nggak mungkin di negara ini internetnya segitu gitu, ini kayaknya beda nih ngitungnya. Saya coba cari-cari kan metode perhitungannya gimana, ternyata benar-beda metode perhitungannya. Jadi ya betul di sini penggunaan data multi country sedunia ini juga ada masalah di situ ya terkait perbedaan perhitungan. Meskipun dari awal si SDGs ini kan sudah mengawal ya dijagain tuh. Ini metadatanya nih, tapi pada prakteknya mah berat gitu ya. Terus apakah ini applicable di provinsi? Tentu ya ini applicable. Kita sudah coba ngitung di kabupaten kota malah. Kita sudah aplikasikan di kabupaten kota waktu itu untuk menghitung. Tapi ya ada ini ya. Ada caveat of course. Ada sedikit perbedaan ya, ada modifikasi gitu ya, modifikasi karena kan kita nggak pakai untuk kita kan butuh data yang besar ya, banyak ya. Kalau provinsi kan cuma 34, itu harusnya kita ngitungnya pakai, waktu itu kita ngitungnya pakai ini. Panel ya, jadinya dipanelkan gitu, nggak cross section. Terus untuk provinsi karena 540-an gitu ya di Indonesia, kita pakainya bisa pakai cross section, jadi nggak perlu data yang banyak gitu. Karena kelemahannya itu kalau provinsi itu indikatornya lengkap gitu ya, tapi jumlahnya sedikit. Cuma 34. Tapi kalau satu lagi kabupaten kota banyak, 500 banyak, sekian. tapi nggak ada datanya. Datanya indikatornya sedikit gitu ya, yang ada datanya ada. Jadi kita pernah ngitung di provinsi dan di kabupaten kota. Terus untuk proyeksinya, karena kan proyeksi di kabupaten kota kan nggak ada ya. Yang ada kan proyeksi itu di negara ya biasanya ya, yang banyak. Nah kita gabungkan dengan ini Google Mobility Index. Oh, oke. Jadi Google Mobility Index, Google itu di provinsi ya, untuk provinsi. Kalau yang di kabupaten kota itu di Facebook. Ya, jadi kita pakai Google dan Facebook Mobility Index itu kita buat keterkaitan. Pertama kita buat keterkaitan dengan sama ya dengan kalau di sini konsumsi per kapita yang dari HDI. Itu udah ada reportnya, udah dibikin buku yang bisa dilihat di websitenya di Center Unpad. Di situ ada bukunya untuk dampak COVID menggunakan metodologi yang kurang lebih sama gitu ya. Seperti itu. Kalau yang nggak lolos kriteria ya, yang sampai saat ini kita belum ada lagi ya seperti apa. Jadi
upaya yang kami lakukan yang untuk yang tidak lolos kriteria itu ya tadi yang di drop ya, yang negara majunya, di drop negara majunya, terus yang di keep hanya negara non maju gitu ya. Itu upaya yang dilakukan agar menambah indikator yang bisa masuk gitu ya. Tapi tentu dengan tetap secara metodologi bisa dipertanggungjawabkan gitu ya. Tapi untuk yang lainnya yang sampai sekarang masih tidak lolos seleksi, terus terang kami belum melakukan upaya yang lain gitu ya. Tapi sepakat tadi ya, mencoba indikator lain misalkan dengan yang bukan misalkan tadi kita kan pakai GNI, mungkin ya kita coba juga mungkin dengan GDP misalkan ya, atau dengan apakah dengan ekspor ataukah dengan pengangguran ataukah dengan indikator yang lain. Tapi ya tadi kekurangannya adalah karena kita belum punya proyeksinya gitu ya. Yang sulit itu sebetulnya belum punya data proyeksinya. Seperti itu. Kemudian tadi dari Ibu Hera terkait basis proyeksi, data untuk membuat cross section analisisnya itu menggunakan data 2019 ya, data terakhir ya, sebisa mungkin 2019. Kemudian data itu yang dipakai menjadi titik awal ya untuk proyeksi ke depannya. Gitu ya. Terus apakah hasilnya sudah diperbandingkan? Nah itu belum Bu sampai sekarang. Ini jadi PR ya, jadi PR. Karena kan udah keluar ya sekarang hasil data terbarunya ya. Data terbarunya sudah keluar, kita bisa perbandingkan gitu ya si hasilnya. Apakah memang sesuai atau tidak, itu menjadi PR buat kami ya di Center Unpad untuk mengetes gitu apakah ini data hasil proyeksinya itu sesuai atau tidak. Meskipun ini juga jadi apa ya maksudnya, yang kita hitung kan sebetulnya kita menghitung itu with and without gitu ya, yang kita lakukan sedangkan yang kita observasikan before and after gitu ya, before after. Jadi before-nya kan di 2019, after-nya 2020 2021 gitu ya. Nah ini memang bisa jadi ada gap gitu ya. Nah tapi tetap memang idealnya dicek ya, dicek di hasilnya apakah itu si gap-nya itu seberapa besar gitu ya, sehingga kita juga bisa mengetahui ya keakuratan dari si proyeksi ini. Itu mungkin. Jadi terima kasih, ini jadi banyak PR nih buat kami. Ya, terutama karena yang waktu itu diperkirakan selesai, kemudian kan bertambah lagi, ada Omikron, kemudian Betul. ada yang lain, sehingga yang tadinya mungkin sudah mau membaik, kemudian bermasalah lagi gitu kan. Betul. Jadi ya, nah ini terkait concern yang barusan itu, di paper juga kami sampaikan bahwa sepertinya metode ini kurang cocok kalau misalkan si shocknya itu ada episodik seperti itu ya, karena kan sempat membaik terus memburuk lagi. Nah itu kan sebetulnya jadi ada episode 1, episode 2 gitu, episode 3. Nah itu untuk yang episode seperti itu sepertinya agak metode yang kami buat itu sepertinya kurang cocok gitu ya, karena sudah sempat membaik dulu gitu ya. Sedangkan yang kami buat itu kan sebetulnya shocknya sekali gitu ya, dan kita ngetesnya ke jangka panjang, tidak jangka pendek. Karena kalau jangka pendeknya kita bisa bilang bahwa itu pasti tidak tepat ya, yang jangka pendek gitu. Tapi yang kita ukur itu sebetulnya di tahun 2030 yang jangka panjangnya. Jadi harapannya kita adalah sudah kembali ke jalur jangka panjangnya gitu, sudah membuat jalur jangka panjangnya kembali. Karena kalau yang jangka pendeknya ya tadi ada episodik segala macam itu kemungkinan besar tidak tepat ya, errornya pasti gede gitu. Seperti itu. Ini juga metode ini sempat dipakai juga waktu kemarin untuk ngitung indeks pembangunan pemuda ya, kita proyeksi indeks pembangunan pemuda, kita pakai metode ini. Ya ini hanya untuk yang jangka panjangnya aja gitu ya. Tapi yang jangka pendeknya kita nggak berani ini bilang bahwa ini jangka pendeknya sekian nih angkanya gitu. Karena ya tadi si pandeminya juga masih berjalan gitu. Itu errornya pasti besar gitu ya di situ. Untuk yang jangka pendek. Tapi untuk jangka panjang karena kita menganggap bahwa dalam jangka panjang si ekonomi itu akan kembali konvergen ke jalur jangka panjangnya. Jadi itu perkiraan kami sih errornya nggak akan terlalu jauh gitu ya.
dibandingkan yang jangka pendek. Seperti itu mungkin. Baik, terima kasih Pak Ahmad penjelasannya. Mungkin dari Bapak Ibu ada lagi yang mau bertanya atau menanggapi. Ini Mbak Niki udah buka kamera nih, kayaknya udah siap nih. Aku ini Pak Ahmad, Pak Ahmad dan Pak Turun, terima kasih diskusinya. Biar beda panggil saya Danu, Bu. Oh iya, iya Pak, diskusinya seru banget, apalagi tentang SDG. Terus aku juga sekarang lagi sering ngerjain tentang apa MPI ya. Cuma tadi kayak penasaran aja, Pak Ahmad, kalau misalnya indikatornya nggak pakai GNI atau GDP, tapi indikatornya pakai pencapaian multidimensional poverty sesuai dengan SDG 1, jadi poverty in all its forms, jadi nggak cuma GDP per kapita aja, apakah hasilnya akan beda atau gimana, atau apakah kepikiran untuk pakai indikator kesejahteraan lain selain GDP per kapita atau GNI gitu. Nggak tahu ini relevan atau enggak, atau malah bikin pusing. Ya, terima kasih Pak. Ya, terima kasih Mbak Niki. Jadi sebetulnya kami punya cita-cita gitu ya, cita-cita menggunakan indikator yang lain gitu ya. Jadi nyari indikator yang memang hubungannya paling kuat gitu ya. Idealnya kan seperti itu ya. Nyari indikator yang paling kuat gitu ya. Selain di sini kan kami pakai GNI. Tapi kembali tadi yang berat itu adalah si proyeksinya yang nggak ada. Kan kita ingin membuat proyeksi. Nah, kita ingin membuat proyeksi memanfaatkan proyeksi yang sudah ada gitu. Nah, kalau misalkan ternyata ada indikator yang lain yang memang proyeksinya itu rutin gitu ya dan sudah robust gitu, nah kita bisa pakai itu. Nah, kalau misalkan kita untuk memproyeksikan, kita memproyeksi dulu gitu ya. Nah, itu kan sebetulnya pekerjaannya 2 kali. Jadi ditanyanya 2 kali kan. Proyeksi yang awalnya benar nggak gitu. Kalau yang proyeksi awalnya itu salah ya berarti hasil proyeksi indikator SDG juga nggak bisa dipakai gitu. Nah, jadi sebetulnya kita memanfaatkan GDP ini yang memang setiap tahun, bukan hanya setiap tahun, bahkan semesteran, kita ada yang tribulanan gitu ya, itu rutin di-update gitu si proyeksinya, bikin proyeksi ke depan gitu beberapa tahun ke depan. Ketika ada isu yang baru, oh ini pasti berpengaruh besar nih, di-update lagi gitu. Nah, ya kita kalau misalkan ada proyeksi yang rutin seperti itu, mungkin kita bisa pakai gitu ya. Itu memang harapannya seperti itu gitu ya. Apapun itu indikatornya ya, apapun itu. Nah, seperti itu. Pak, terima kasih Pak. Berarti butuh data proyeksi ya, karena kalau data ke belakang tuh banyak MPI. Betul. Terus SDG dashboard juga official measure-nya MPI kan, maksudnya betul. Dari SDG-nya. Cuman berarti butuh ke depan gitu. Butuh data kalau ke belakang, kalau misalnya kita melakukan proyeksi sendiri, bisa. Jadi pertanyaan lagi kan itu kan. Nah, ini kalau sebelumnya kan kalau misalkan tanpa ada pandemi, kalau misalkan kita BAU aja gitu ya, bisnis as usual gitu, ya seperti kita kan bikin dari 2015 sampai 2019 tuh, kita selalu bikin proyeksi baseline. Itu ya kita pakai data historis. Kita pakai data historis untuk memproyeksikan ke depan gitu ya. Itu yang biasa kami lakukan. Tapi karena ada structural break di sini gitu ya, data historis itu kan jadi nggak bisa dipakai lagi gitu ya. Jadi nggak bisa dipakai lagi, harus turun kan. Nah, kita nggak tahu turunnya segimana gitu. Dan kembalinya apakah kembali langsung cepat balik lagi, terus ada yang V, ada yang macam-macam kan. Waktu itu World Bank itu ngeluarin proyeksinya ya, bentuk-bentuk kembali ke keseimbangannya gitu ya. Nah, seperti itu. Seperti itu Mbak Niki. Terima kasih. Terima kasih Pak. Ya, silakan. Ya, baik. Silakan, kita masih ada waktu. Ini sampai jam 6 pas atau bagaimana Bu Hera? Biasanya 5:30 juga nggak apa-apa ya Pak ya, jam. Oh gitu. Karena kan sekarang maghribnya lagi maju nih Pak. Iya, betul. Ini kayak di Bandung juga udah mulai gelap. Oh gitu ya. Soalnya hujan di sini. Di Depok juga udah. Kan kita satu provinsi. Satu provinsi betul. Baik, Mangga, silakan. Masih ada 5 menit.
Bapak Ibu, kalau misalnya masih ada yang mau ditanyakan atau apa mau didiskusikan, silakan. Oke, tidak ada. Mungkin cukup jelas ya tadi penjelasan dari Pak Ahmad. Mudah-mudahan ya, jelas, mudah-mudahan nggak bingung ya. mengenai apa papernya beliau ya. Sangat menarik. Ini kapan Pak kira-kira publikasinya Pak? Ini udah dalam proses publikasi ini Pak ya? Sudah accepted, cuman belum apa namanya masih proses apa namanya editing ya. Jadi sudah online, sudah bisa dibaca, tapi itu masih yang inilah belum final ya, belum final. Tapi kalau yang Springer itu udah yang analisisnya ya, awal yang analisisnya sih udah publish. Tapi belum ada bajakannya. Ya, Kita kalau juga menunggu bajakannya. Kalau bajakannya harus nunggu beli dari mah. Bapak aja berarti. Bisa di-share di sini mungkin ya Pak ya. Kalau yang dari saya kan masih bentuknya Word ya. Kalau di situ kan udah yang di layout udah bagus. Kalau saya Kan masih biasanya begitu, Pak Mas Ahmad. Apa namanya? Saya juga kalau ngajarin ke mahasiswa itu kalau ada jurnal yang kita nggak bisa akses, salah satu caranya adalah minta ke autornya. Enggak, itu nanti. Tetapi yang pertama adalah ke website autornya dulu, karena banyak website author itu akan menaruh versi lamanya yang sebenarnya nggak beda-beda jauh itu dengan versi yang sudah dipublish. Tetapi kalau kita cuma ingin mengetahui sebenarnya dia tuh argumennya apa, itu udah more than enough gitu. Kita nggak bisa cited halaman berapa karena beda. Tetapi paling nggak kita tahu, oh oke, si ini tuh isinya tuh tentang ini, dia melakukan apa, metodenya apa, itu biasanya kan nggak berubah banyak. Kalau yang untuk yang paper protokol ini sih sudah publish dan sebetulnya isinya mirip ya kan dengan yang paper yang di buku itu ya, yang di buku itu juga isinya mirip gitu ya, hampir mirip. Kita juga kan diminta untuk menambahkan contoh pemakaiannya. Nah itu kan kita juga memparafrase sebetulnya karena kan bingung juga menulis ulang lagi gimana. Jadi kita parafrase dari yang paper sebelumnya gitu ya. Jadi sebetulnya isinya ya mirip-mirip aja sih dengan yang itu kan sudah ada online ya. Karena nggak boleh sama persis kan ya. Ya, betul. Baik, kalau begitu Bapak Ibu, mungkin sekarang sudah jam 5.28 ya. Sebelum kita tutup, mungkin foto-foto dulu kali ya, Bapak Ibu.